Ada kelakar. Harus saya terima, ya kami terima, dan mudah-mudahan berkah insyaallah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi udah lihat kan liputan yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke liputan 2. Liputan yang kedua yaitu di daerah Cimekar, Cinunuk, Cileunyi. Ya, di situ saya akan istilah opening host dengan Ibu Erni, yaitu sebagai kepala UPT untuk daerah aliran sungai dari PU Kota Bandung. Mantap. Terus diakhiri saya akan ditemani juga oleh Camat Antapani dengan Ibu Acil. Wih, mantap juga kan. Ya, kegiatan saya adalah penanaman pohon, terus silaturahmi. Yang menariknya adalah silaturahmi dengan dua wakil nih. Wakil dari Kota Bandung, wakil wali kota Kota Bandung, wakil bupati nih. Yaitu yang bergabung ya, Kang Sambul. Sekarang dengan wakil Kota Bandung itu Mang Yana, Kang Yana. Mantap, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan wawancara beliau. Dan juga saya berkesempatan juga wawancara dengan dan sektornya juga, Kolonel Epi Gustiawan. Langsung aja kita lihat liputannya. Oke? Dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih dengan saya Boy Umar di Boy Umar Punya Cerita. Nah, saya bareng sama Ibu Erni nih dari dari DPU Kota Bandung. DPU Kota Bandung. Nah, kita lagi berada di posko penanaman pohon ya, bibit penanaman ketahanan pangan Sektor 22 Citarum Harum. Nah, Bu, kegiatan hari ini apa sih, Bu? Tadi, Bu, kegiatannya tadi yang Kita hari ini dengan wakil wali kota Bandung, dengan wakil Bupati Bandung, Widih, ngapain tuh? Sikasep. Kang Sarul. 6 ceritanya di bawah sana. Nah, dari Ibu sih kan nanam juga? Oh, kita udah sebelumnya, kita udah ada 200 lebih pohon yang kita tanam di sini. Salah satunya apa, Bu? Jangan salah satu, kita banyak nanam di sini. Ada lengkeng, ada mangga, ada rambutan, ada petai, ada pohon rambesi, pohon kerasnya, Rambesi juga ada. sama pohon durian. Widih, mantep. Bu, kalau menurut Ibu kayak ini sangat bisa menjadi objek wisata nggak, Bu? Keren banget, ini bisa dikembangkan. Ini kan nyampe bawah masih kosong nih ceritanya, masih banyak yang perlu dikembangkan di sini. Kita mau bikin apa? Banyak, mau bikin lapangan futsal di bawah bisa. Oh gitu. Ini artinya kalau dari DPU Kota Bandung apa nih? Kalau PU Kota Bandung sih cuma menyupport aja karena ini kan letaknya di kabupaten. Kita nyupport aja deh, kita kolaborasi dengan dan sektor. Dan sektor, gitu ya. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu ya. Tuh, sudah ngobrol kan dengan Ibu Erni. Nah, nanti kita akan dengarkan wawancara juga dengan yang lain ya, dengan wawancara dengan wakil bupati, dengan wakil wali kota juga, wawancara dengan dan sektor juga. Nanti juga kita wawancara dengan salah satu camatnya juga, kalau boleh. Oke. Kita lanjut lagi nanti setelah ini ya. Masih dengan saya Boy Umar punya cerita. Hadir di sini karena juga memang baru pertama saya bertemu dengan unsur dari dan sektor. Saya ngobrol banyak dengan beliau dan memang ini bukan hanya pekerjaan dari Kabupaten Bandung saja, tapi bagaimana seluruh unsur ini juga terlibat dan insya Allah sejak 2018 terbentuknya dan sektor ini di seluruh aliran Sungai Citarum bisa lebih bersama-sama lagi untuk sesuai dengan tujuan nantinya kita ciptakan lingkungan yang bersih, terutama di wilayah aliran Sungai Citarum. Kalau untuk sungai sendiri kan kumaha Kang? Ada nggak dukungannya? Gitu. bentuk dukungannya? Dukungannya seperti apa? Yang memang terdekat saja, misalnya bagaimana masyarakat terus dihimbau bagaimana supaya tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana normalisasi sungai ini juga penting. Saya juga melihat beberapa wilayah misalnya yang ada dampak lingkungan dari pabrik-pabrik misalnya. Saya terus terang Pak, selama menjabat ini, selama 3 bulan ini, saya ini kepo banget. Saya pengen tahu seperti apa, lalu kemudian bagaimana pentingnya untuk kembali kita angkat wacana forum CSR misalnya, karena beberapa wilayah seperti saya waktu itu sempat ke daerah Malakasari ya, masyarakatnya yang memang harus
mendapatkan air bersih dengan susah payah, mencuci, mandi dan lain sebagainya di satu tempat. Kebetulan saya lewat di situ. Nah ini juga jadi notes buat saya gitu. Ini berikutnya apa yang harus kita lakukan. Jadi banyak PR, tapi insya Allah saya kira Pak Bupati dengan program-programnya di masalah lingkungan kita harus dorong bersama-sama. Tinggal bagaimana sinergi antara semua pihak lah harus terjadi, insya Allah. Nah, mungkin di Kota Bandung sendiri kan mungkin ada beberapa yang tandus wilayah-wilayah. Nah, mungkin kedepannya seperti apa nih Pak Wakil nih? Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama melakukan penanaman pohon meskipun ini di wilayah Kabupaten Bandung, tapi memang ini juga merupakan salah satu hulu bagi sungai-sungai yang melintasi Kota Bandung. Nah, harapannya tadi kalau kita bisa perbaiki wilayah hulu, insya Allah tadi mengurangi sedimen, mengurangi resiko banjir juga di wilayah Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan semangat ini terus kita semangat kolaborasi lah ya. Jadi kita akan lakukan terus penanaman pohon di wilayah hulu bagi anak-anak sungai yang melintas Kota Bandung. Kedepannya mungkin ada tujuan-tujuan target-target tersendiri nggak dari Pemkot Kota Bandung sendiri? Ya kalau yang tanah-tanah lahan-lahan yang kita tanami yang milik pemerintah Kota Bandung, harapannya selain kita tanami juga dalam upaya mengurangi dampak banjir, mudah-mudahan jadi wisata baru juga gitu, kita kerjasama dengan BUMN, dengan sektor 22 dalam upaya kita menormalisasi tadi sungai-sungai yang melintasi Kota Bandung. Harapannya sih ya kolaborasi kerjasama yang sudah terjalin baik ini kita teruskan, karena tadi normalisasi itu perlu kita lakukan mengurangi dampak banjir juga. Baik, terima kasih. Ya. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus ya, 2021. Ya, kita melaksanakan suatu rencana kegiatan atau aksi kegiatan yang ada salah satu program Citarum Harum, di mana kita awalnya menata lokasi di sini sebagai lokasi untuk ketahanan pangan ya, yang berada di Desa Cimekar ya. Cuman memang kondisi awal ini masih berupa hutan lah atau lahan yang tidak digarap ya di lokasi ini, sehingga secara bertahap dan berkelanjutan kita tata lokasi di sini. Kita melihat area dan geografis yang ada di sini memang tidak ada spot-spot untuk ketahanan pangan. Ini kita buatlah ketahanan pangan aja. Ketahanan pangan itu tujuannya kita adalah ya untuk mengajak mengedukasi warga dan masyarakat sekitar ini terhadap apa ketahanan pangan. Contoh penanaman pohon yang produktif, pohon palawija ya, termasuk kita penyiapan BIOS 44 sebagai contoh atau wadah untuk kita melaksanakan kegiatan pertanian atau perkebunan bagi warga sini. Alhamdulillah hasilnya sudah pernah kita lakukan satu kali panen berupa palawija, dinikmati oleh kita sendiri maupun juga sama masyarakat kegiatan ini ya secara bertahap berkelanjutan itu. Terus pada hari ini kita kegiatan secara bersama-sama baik dengan pemerintah Kabupaten Bandung maupun pemerintah Kota Bandung. Alhamdulillah para pejabat datang walaupun hanya dihadiri oleh Pak Wakil, tapi diikuti oleh beserta staf dan para kewilayahan camat yang hadir selama ini bersama-sama kita mengikuti kegiatan bagaimana sih progres-progres yang ada tuh, bagaimana sih yang kita lakukan terhadap ketahanan pangan ini, karena memang lokasi ini dibangun secara bersama-sama dengan peran dinas terkait yang ada baik kabupaten maupun Kota Bandung, tidak hanya peran sektor semua, sehingga lokasi ini memang benar-benar dimiliki oleh mereka bersama. Salah satu tempat-tempat spot lah yang bisa dimanfaatkan kegiatan ini. Harapan kami ke depan di sini ya dengan kurun waktu yang ada, karena ini sifatnya tanaman palawija maupun tanaman tahunan yang produktif, kita harapkan 2-3 tahun ke depan sudah menjadi salah satu tempat spot-spot wisata, agrowisata buah lah yang bisa dinikmati oleh wilayah-wilayah di sini. Ini yang kita lakukan pada hari ini. Komandan mungkin izin Komandan, untuk titik fokus tahun keempat ini Komandan, sektor 22 seperti apa nih Komandan? Ya, baik, untuk titik fokus tahun keempat, memang dia udah masuk tahun keempat ya, memang kita tinggal 3 tahun. Tetap kita memang melanjutkan tahapan-tahapan dari program Citarum yang ada. Ya, memang sesuai dengan program yang ada, kita mengacu kepada renaksi. Yang aksi kita lakukan sekarang ini karena kita mengacu kepada aliran sungai, ya das kita tindak lanjuti, kita normalisasi masalah sungai yang ada. Ya, melanjutkan ya seperti kemarin kita melaksanakan kegiatan di Cudirian lanjutannya. Ya, nanti berikutnya di Cipamokolan dan nanti berkelanjutan sesuai dengan permasalahan-permasalahan ada, karena memang satu sungai tidak hanya satu titik aja atau 1 kilometer, tapi itu juga berkelanjutan memanjang sesuai dengan luas kewilayahan dari kabupaten, Kota Bandung dan kabupaten, dari hulu ke hilir lah tadi disampaikan oleh dari Pemkat maupun dari Pemkot.
Itu kegiatan kita untuk kedepannya. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Nan. Oke, sekarang saya bareng seperti saya bilang tadi, saya mau wawancara juga atau ngobrol-ngobrol juga dengan Ibu Acil, yaitu salah satu camat dari Camat Antapani nih di Kota Bandung. Bu, tanggapan Ibu dengan kegiatan ini apa, Bu? Kegiatan penanaman pohon, bibit pohon ini. Baik, saya Rahmawati Mulia, Camat Antapani. Hari ini alhamdulillah kami beberapa camat diundang di acaranya dan sektor Citarum Harum dengan tadi Pak Camat Arcamani, kemudian asalnya Panjulukan, Cibiru, kemudian saya ada sekitar 5 orang, ya, di sini. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali ada apa ya tempat untuk ini teh apa dalam rangka penanaman Pohon, kan, menambah. ya. Dan juga menjadi objek wisata juga Ibu nanti ke depannya oleh. Ke depannya tadi alhamdulillah ya saya berkenan juga hadir Pak Wakil Wali Kota, Wakil Bupati. Nu kasep nya. Ya, alhamdulillah. Nah Ibu, Ibu tadi nanam apa Bu? Yang saya videonya Ibu nanam apa tuh? Tadi. Ya, tadi pohon mangga ya. Pohon mangga ya? Oh Masya Allah. Insya Allah nanti kalau ditengok lagi mudah-mudahan sudah berbuah gitu di sini ya. Nah harapan Ibu ke depannya Bu dengan ada posko penanaman pohon ini, ketahanan pangan ini gimana Bu? Harapan ke depannya apa Bu? Harapannya ya kalau di kota ada tanah sebesar ini luar biasa ya gitu. Tapi ya ini adalah menjadi ketahanan pangan di kota supaya tertahan juga. Kalau di sini banyak tanaman, air hujan itu tidak mengalir ke kami yang ada di bawah gitu kan. Biar tidak banjir ya Bu ya, biar jadi tidak langsung. Misalnya Antapani itu bagian penampungan airnya gitu, karena ternyata di atas itu sudah banyak dibangun perumahan-perumahan. Dan alhamdulillah ini katanya 7.000 meter ya. 7 meter. Ya luar biasa gitu penanaman pohon. Mudah-mudahan airnya bisa ditahan loh di sini gitu Ya, kan. baik. Itu aja Bu ya. Ya, Oke. Selamat, terima kasih Pak Dan Sektor, sukses selalu. Baik. Harum. Bandung juara. Harum. Bandung Bandung juara. Baik, terima kasih Bu Acil ya. Nah, itu kan brother sister. Tadi kita udah lihat 2 liputannya. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang lingkungan hidup. Bagaimana kita penanganan limbah-limbah di rumah tangga. Terus bagaimana kita harus menjaga lingkungan itu dengan penanaman pohon juga. Yang dicontohkan oleh para wakil-wakil kita nih. Baik dari Kota Bandung ataupun dari Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan sinergi yang dilakukan oleh kedua wakil tersebut dengan sektor 22 sebagai Satgas Citarum Harum bisa terus berlangsung, bisa terus berjalan, dan mudah-mudahan bisa menjaga alam kita. Siapa lagi yang jaga alam kalau bukan kita? Maka alam akan jaga kita. Itulah pedoman utama dalam hidup kita sekarang ini. Jaga alam, maka alam akan jaga kita. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan saya Boy Umar. Di Boy Umar punya cerita, kita akan bahas tentang lingkungan hidup apapun juga, baik di Citarum Harum ataupun yang lain. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.